Oke, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswa semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-7 dengan kita lanjutkan materi di kemarin. Kita sekarang masuk pada materi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menyusun proposal. Ya, sebelum saya masuk ke materi, untuk semua adik-adik mahasiswa ketika ingin berbicara silakan raise hand ataupun angkat tangan. Nanti kalau tidak diberikan kesempatan jangan berbicara ya. Terus saya harap di-unmute semua. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa yang sering kita lihat pada penyusunan proposal skripsi itu? Yang pertama yang sering terjadi kesalahan itu adalah pada judul penelitian. Nah, ini yang sering didapatkan dalam penentuan judul penelitian. Nah, hati-hati kita menyusun sebuah judul penelitian, Anda harus benar-benar memperhatikan bagaimana kaidah untuk menyusun sebuah judul penelitian itu. Nah, dalam perumusan judul penelitian, kita harus melihat permasalahan yang diidentifikasikan dengan tepat. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah yaitu memberikan nama penelitian itu, yang itu berupa judul penelitian. Nah, terkadang bahwa banyak judul penelitian itu yang kalimatnya itu banyak, terus tidak jelas dan tidak muncul jenis penelitian. Nah, ini bisa Anda lihat di slide di sini. Kita bisa lihat judul penelitian itu berorientasi yang jelas ya dan singkat dan jelas. Jelasnya itu bisa dilihat dari jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang seperti apa misalnya, ini bisa Anda lihat di contoh judul proposal misalnya, contohnya sangat simpel. Analisis kebugaran jasmani siswa. Nah, dari judul ini Anda bisa melihat jenis penelitiannya apa. Nah, terus selanjutnya setelah jenis penelitian, variabel yang diteliti. Nah, maka harus tersusun dan terstruktur. Ketika Anda ingin merumuskan sebuah judul penelitian, harus terstruktur. Mulai dari jenis penelitian seperti apa, terus variabel penelitiannya, terus penelitiannya siapa, dan lokasi penelitiannya di mana. Nah, itu simpelnya Anda ketika dan ini yang sering terjadi dalam penulisan proposal itu ataupun penyusunan proposal itu, yang pertama adalah ini yang harus Anda hindari dan harus Anda perhatikan dalam menyusun sebuah judul. Oke, selanjutnya beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Nah, kita bisa lihat bahwa selain dari judul yang sering terjadi ketika Anda memilih dalam sebuah permasalahan penelitian. Jadinya terkadang permasalahan itu tidak fokus seperti itu, dan yang terpenting permasalahan penelitian itu tidak ambil dari masalah yang sesungguhnya. Terus selanjutnya permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti baik dalam
penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Terus selanjutnya permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung Anda. Nah, ketika Anda ingin membuat ataupun merumuskan sebuah permasalahan, Anda harus bisa melihat fokus permasalahannya di mana. Nah, sehingga nanti penelitian Anda jelas arahnya seperti itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga yaitu membuat latar belakang penelitian yang tidak jelas. Latar belakang penelitiannya tidak jelas sehingga dalam penelitian itu tidak fokus dan tidak terarah. Terus selanjutnya tidak didukung dengan data yang menunjukkan masalah. Nah, hati-hati ketika Anda membuat sebuah permasalahan tidak ada studi pendahuluan atau tidak ada observasi awal, maka akan kesulitan Anda mendapatkan permasalahan. Nah, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa permasalahan itu Anda melakukan observasi awal atau studi pendahuluan. Kalau Anda tidak melakukan studi pendahuluan atau observasi awal, maka tidak akan menemukan permasalahan itu. Terus selanjutnya tidak didukung oleh alasan ketika Anda memunculkan variabel yang ingin Anda teliti, harus tuangkan juga alasannya. Terkadang banyak yang kita lihat itu dalam penyusunan proposal penelitian itu tidak memunculkan kenapa dia mengambil variabel itu. Misalnya tadi terkait dengan kebugaran, analisis kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani, kenapa Anda ambil kebugaran? Kenapa tidak tidak keterampilan sepak bola atau yang lain? Nah, kenapa harus kebugaran? Nah, harus tertuang pada latar belakang masalah. Terus selanjutnya tidak ada pernyataan masalah penelitian yang tegas. Nah, di dalam latar belakang masalah itu Anda harus menuangkan pernyataan masalah penelitian yang benar-benar yang Anda ingin carikan solusinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang sering terjadi dalam perumusan masalah. Nah, tidak ada intisari permasalahan langsung pertanyaan penelitian seperti itu. Tiba-tiba langsung muncul pertanyaan penelitian, itu yang sering terjadi. Nah, rumusan masalah bukan merupakan intisari permasalahan. Nah, bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Terus selanjutnya, pertanyaan penelitian menggunakan kalimat yang sulit indikatornya. Nah, terkadang Anda ketika membuat sebuah rumusan masalah, pahami indikator ini seperti apa. Maka dalam membuat sebuah rumusan masalah itu harus jelas dan kesalahan yang sering terjadi pada penulisan tujuan penelitian. Tujuan umum terkadang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, nggak nyambung antara masalah dengan tujuannya seperti apa. Dan selanjutnya tujuan khususnya juga tidak menjawab pertanyaan penelitian. Maka nanti akan ada benang merah antara misalnya terkait dengan apa rumusannya, masalah seperti apa. Tujuan penelitian penelitian ditulis sebagai tujuan penelitian yang terkadang banyak ada mahasiswa merumuskan sebuah tujuan yang standar seperti itu, misalnya untuk mengetahui bla bla dan lain sebagainya. Terus, nah, kesalahan tata kalimat, nah itu yang penting yang harus Anda hindari. Terus, ini tujuan saja seperti itu. Nah, tujuan hanya untuk mengetahui saja itu yang masih standar. Nah, itu yang harus Anda sesuaikan dengan harapan Anda dalam merumuskan sebuah permasalahan. Terus menggunakan kalimat yang tidak jelas indikatornya. Kadang lebih banyak yang menggunakan seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang mohon suaranya Pak Dr. Aban diperbesar dikit. Oke. Suara saya masih kurang jelas? Iya, sudah jelas. Oke. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Nah, seperti itu kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari dalam penyusunan proposal penelitian. Silakan, ada yang ingin didiskusikan?
Siapa? Jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Suara saya tidak kedengaran? Nasrullah? Ada yang ingin Anda? Saya rasa tadi Anda ingin bertanya. Silakan Nasrullah. Ya Pak, sedikit Pak terkait dengan Ya. kesalahan-kesalahan yang pada saat membuat proposal Pak. Eh, Kira-kira langkah kita untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut itu, apakah kita itu sesuaikan dengan judul yang kita buat, atau memang kita harus turun observasi dulu sesuai dengan lapangan sehingga kita dapat melakukan ataupun pengajuan judul tersebut, Pak. Oke. Pak, itu ada Mas Lula? Oke, pertanyaan dari Nasrullah cukup luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus, yang untuk ada yang mahasiswa ketahui. Tadi pertanyaannya bicara kita minimalisir terkait dengan kesalahan yang sering terjadi. Suaranya Pak Dr. Rabban? Cek. Halo. Iya, jelas. Oke. Pertanyaannya terkait dengan untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan proposal. Nah, tadi terkait dengan pertanyaannya, apakah kita ini harus observasi awal untuk mendapatkan permasalahan atau kita membuatkan judul dulu baru kita melakukan observasi awal. Ini yang harus ada semua ketahui. Dalam menyusun sebuah proposal ataupun penelitian, Anda tidak bisa langsung menentukan judul penelitian. Maka sering ditanyakan oleh saya sebelum pertemuan sebelumnya ini, kira-kira mana yang terlebih dahulu untuk ditentukan antara judul atau masalahnya dulu. Nah, itu yang harus ini prinsip dalam menyusun sebuah proposal. Nah, ketika Anda mendahului untuk menentukan judul, maka ketika judul terlebih dahulu ditentukan dan masalah itu belum ada, maka Anda akan buntu dalam penyusunan latar belakang. Nah, tapi ketika Anda sudah mendapatkan permasalahan, Anda sudah menulis sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, nanti akan Anda ketahui kira-kira solusinya apa, dan Anda bisa tuangkan pada judul penelitian itu. Seperti itu. Jadi yang harus Anda utamakan adalah observasi awal tadi, studi pendahuluan. Anda carikan dulu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan, Anda sesuaikan dengan kondisi di lapangan, terus kira-kira solusinya apa. Nah, solusi itu didukung oleh teori. Nanti di latar belakang masalah harus muncul teori apa yang bisa memberikan solusi dari permasalahan itu. Nah, Anda yakinkan, maka muncullah variabel penelitian itu dalam judul itu, dan dalam latar belakang masalah pun Anda harus sampaikan alasan dari Anda memilih variabel penelitian itu apa. Nah, Anda tuangkan seperti itu. Seperti itu Nasrullah ya. Anda bisa harus fokus dulu dalam permasalahan penelitian, baru Anda judul penelitian itu adalah sebuah solusi nanti dari permasalahan yang Anda dapatkan di lapangan. Jelas Nasrullah? Atau Siap, masih bingung? jelas, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Nah, oke. Nah, terkadang kesalahan juga itu dalam menyusun
sebuah manfaat penelitian. Ini kita masih dalam lingkup bab 1. Terkadang manfaat penelitian itu ya masih terlalu normatif, masih yang standar seperti itu. Terus selanjutnya manfaat hanya untuk pihak-pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Nah, ini yang sering terjadi. Sering muncul masalah penelitian, manfaatnya itu tidak nyambung dengan masalah penelitian. Tidak spesifik sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Ketika Anda merumuskan sebuah manfaat penelitian, harus fokus pada tema penelitian Anda. Seperti itu. Nah, seperti ini. Dalam Anda membuat sebuah proposal, nah yang harus Anda tarik benang merahnya mulai dari latar belakang, terus perumusan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian sampai ke manfaat penelitian itu harus nyambung. Ketika latar belakangnya seperti apa, misalnya Anda sampaikan bagaimana kebugaran jasmani seorang siswa itu rendah, terus apa yang harus dilakukan. Nah, di perumusan masalah itu muncullah pertanyaan penelitian, kira-kira apa yang ingin Anda carikan solusi dari kebugaran jasmani misalnya. Apa kira-kira untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, akhirnya di tujuan penelitian itu muncul apa harapannya. Nah, nanti tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika Anda menyusun dari awal latar belakang masalah, terus rumusan masalah, terus tujuan penelitian hingga nanti sampai ke hasil penelitian maupun kesimpulan akan nyambung. Anda menyusun bab 4, bab 5 itu akan nyambung. Jadi jangan sampai Anda keliru, misalnya dalam rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian Anda muncul ada 2 pertanyaan penelitian, tapi Anda jawab di hasil penelitian dan kesimpulan itu 3. Nah, itu yang salah besar. Nah, hasil penelitian dan kesimpulan itu akan menjawab dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Itulah yang harus Anda perhatikan dalam penyusunan penelitian. Seperti itu. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk presensi sudah saya rekap di partisipan. Untuk minggu depan kita akan lanjut pada penentuan bab 3 dalam apa saja dalam kerangka bab 3 itu apa isinya, terus poin-poin pentingnya seperti apa. Seperti itu. Tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan atau ada? Silakan. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Semoga Sedikit, tetap Pak, sehat. Oh iya, silakan. Oke, silakan, Mas. Ya, Pak. Terkait dengan Iya. problem dalam menyusun proposal, Pak. Dan seperti yang dipaparkan oleh Pak Dokter tadi itu sesuai dengan latar belakang penelitian. Apakah latar belakang penelitian itu sesuai enggak? Seharusnya kita lakukan itu sesuai dengan observasi sehingga kita dapat menyimpulkan manfaat dan kesimpulan dalam menyusun proposal tersebut, Pak. Oke, ya. Saya masuk apa yang disampaikan oleh pertanyaan oleh Nasrullah. Nah, itu yang jelas ketika Anda membuat sebuah permasalahan atau menyusun sebuah latar belakang masalah itu, jangan sampai Anda mengada-ngadakan masalah. Ketika Anda tidak berdasarkan data, tadi kan harus ada latar belakang permasalahan itu harus berdasarkan data. Kalau tidak ada data maka tidak ada masalah. Dan hati-hati Anda ketika Anda mengada-ngadakan sebuah masalah. Nah, maka latar belakang masalah itu harus muncul data observasi awal atau studi pendahuluan untuk menemukan sebuah permasalahan yang harus Anda pecahkan seperti itu. Jangan sampai Anda membuat
menyusun latar belakang masalah, tetapi tidak ada datanya, tidak Anda melakukan observasi awal, Anda tidak melakukan studi pendahuluan, langsung tiba-tiba Anda karang latar belakangnya, seperti itu. Jadi harus penting itulah pentingnya studi pendahuluan itu untuk mendapatkan sebuah permasalahan itu. Maka Anda itu cari masalah untuk masalah, seperti itu. Itu Nasrullah ya. Gimana Nas? Paham? Siap Pak, sudah paham Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Next time Pak, mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, ya kita ketemu lagi minggu depan. Saya kuliah ini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.